lagi di Podis Podcast Diskusi Santai. Ya, jadi Podis kali ini kita bareng divisi keilmuan. Ya, sebelum itu kenalin, nama aku Ilham dari divisi Kominfo. Dan aku Gia dari divisi Kominfo. Dan Saya tamu kita dari divisi keilmuan ada. Ya, perkenalkan nama saya Falsa dari divisi Kepala Divisi Keilmuan, dan teman saya. Halo semuanya, aku Intan Nanda Pradiva sebagai Wakil Kepala Divisi Keilmuan. Oke teman-teman, di sini ada Mbak Falsa dan Mbak Intan. Mbak Falsa dan Mbak Intan, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ilham, Alhamdulillah gimana baik kabarnya? juga. Gia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kalian berdua kesibukannya apa nih? Coba dulu. Coba dulu. Oke. Mungkin aku kesibukannya yang pertama kuliah ya. Kuliah, terus ya sibuk di HMM. Udah sih itu aja. Gimana kalau Intan? Ya, aku juga kurang lebih sama kayak Mbak Falsa, kuliah sama proker-proker di HMM. Oh, gitu. Mantap. Terus di divisi keilmuan nih anggotanya ada siapa aja sih? Oke, di divisi keilmuan itu ada 8. Ada aku sendiri sebagai kepala divisi, terus Intan sebagai wakadif, terus ada Givari, Windu, Fani, Fernanda, Madu, Sofia. Jadi ada anak 8. magang. Oh ya, sekarang ada anak magang. Yang pertama ada Irma, terus ada Anissa sama Cacanda. Gitu. Banyak juga ya. Divisi keilmuan ini prokernya ada berapa ya Mbak? Total ada 5. Iya, ada 5. Apa aja tuh? Kalau Yang boleh tahu? pertama itu ada writing class, yang kedua HMM Educare, terus GEMA, terus visit company atau kunjungan instansi, yang terakhir otopsi. Banyak ya. Yang udah terlaksana Oh, proker yang udah terlaksana berapa ya? Terus apa aja prokernya? Oke, untuk proker yang udah pelaksana itu ada 3, lalu 1 agenda yang selalu kita laksanakan tiap bulannya. Yang proker pertama yang udah terlaksana itu 1 writing class, yang kedua itu HMM Educare, terus yang baru kemarin ada visit company, dan agenda yang selalu kita jalankan itu GEMA gitu. Terus proker bulan ini tuh ada nggak sih yang dijalanin atau ada yang mau dijalanin bulan ini? Kalau buat proker di bulan ini sih dari keilmuan nggak ada ya Mbak ya, karena udah bulan-bulan kemarin. Paling proker terakhir itu nanti di bulan Mei. Kira-kira apa itu? Yang di bulan Mei itu ada otopsi. Otopsi itu ngapain aja sih kegiatannya? Jadi otopsi itu kepanjangan dari obrolan seputar metopen dan skripsi. Jadi nanti kayak kelas gitu ya Mbak ya? Iya, kayak diadain seminar gitu buat nanti khususnya untuk semester 4 yang mau mengambil metopen dan apa sih namanya penjurusan. Gitu. Udah disebutin beberapa proker dari divisi keilmuan oleh Mbak Iya. Falsa. Bisa dijelasin nggak sih itu proker-prokernya ngapain aja? Boleh. Sama waktunya kapan gitu? Iya. Tadi aku nyebutin yang pertama kan ada writing class ya. Jadi writing class itu adalah proker baru di divisi keilmuan, di mana kita itu ngadain seminar tentang gimana sih kepenulisan PKM, proposal PKM gitu lebih rincinya. Itu untuk bukan umum ya, untuk mahasiswa manajemen yang mau mengikuti PKM di semester kemarin. Dan itu prokernya dijalanin di bulan Desember. Iya, Desember. Terus yang kedua itu ada HMM Educare. Itu di situ kita bermain bersama anak-anak panti. Itu prokernya dijalanin di bulan Januari. Terus Itu yang di panti ketiga- mana ya kalau boleh tahu? Di panti Bayati Janati. Itu ada di mana ya? Kali Putih. Oh, iya. Terus yang ketiga ada Yang ketiga itu ada visit company ya Mbak ya. Kemarin kita kunjungan ke OJK Purwokerto. Kalian satu organisasi itu ngapain aja di situ kegiatan? Yang pasti di sana kita dapat materi seputar OJK. Jadi dari OJK itu ngejelasin ke kita kayak tentang pinjaman-pinjaman online yang ilegal sama non ilegal kayak gitu. Nah dari proker-proker tadi ini kan banyak banget gitu. Terus ada nggak sih keluh kesah tentang
menjalani proker itu dari Mbak Falsa dan Mbak Intan? Iya. Kalau buat aku sendiri keluh kesah sih kayaknya belum ada ya, karena kita di sini ngejalaninnya enjoy aja. Iya, dibuat santai Dibuat aja. santai aja. Keren, Kalau ya. buat Intan ada nggak? Aku juga sama sih, dibuat santai aja. Jadi jangan terlalu dijadiin beban gitu. Proker Keren. itu jangan dijadiin beban. Keren. Ya, kalian tuh kenapa sih tertarik gabung sama HMM? Wow. Intan dulu apa aku dulu nih? Mbak dulu boleh. Oke, mungkin karena pertama ya aku tuh dari awal gabung karena magang dulu di Iya, HMM. magang dulu. Iya, karena magang mungkin aku jadi tertarik nih buat gabung lagi di internalnya gitu. Jadi kayak keterusan deh sampai sekarang. Seru ya? Seru di HMM tuh seru guys. Dan Kalau Intan? buat Intan Aku sendiri? juga kurang lebih sama kayak Mbak Falsa. Awalnya dari magang. Waktu aku magang itu kemarin ikut beberapa kepanitiaan. Oh, iya. Nah di sana tuh kayak aku jadi tahu gitu loh kepanitiaan di lingkup kampus tuh oh kayak gini. Terus jadi ya lebih tertarik aja gitu buat lanjut gabung ke internal HMM-nya. Jadi gitu ya. Terus kalian tuh kan banyak banget kayak prokernya sama jam kuliahnya. Terus cara bagi waktunya tuh gimana gitu? Kalau aku sih kebetulan kalau misalkan jam kuliah sama prokeran ini kan nggak bentrok gitu ya. Kalau misalkan prokeran kan rata-rata di Sabtu atau Minggu. Jadi ya lebih ini sih kita prioritasin aja dari kayak bikin to do list gitu loh. Jadi Kayak ya mana yang kira-kira lebih harus diprioritasin gitu. kalau Mbak Fadla gimana? Sama, karena kuliah kan di hari weekday ya, Senin benar. sampai Jumat. Kalaupun rapat untuk proker yang mau kita jalani kan biasanya di malam hari, jadi itu masih bisa lah bagi waktu. Iya. Terus kan tadi katanya ikut dari magang ya. Terus pasti juga dari awal itu proker-proker ikut juga di magang. Iya. Mungkin ada nggak sih proker yang paling berkesan gitu dari awal magang? Proker yang paling berkesan, ini di apa nih? Di Di magang boleh, di internal boleh. Kesan ini sih waktu magang itu pertama ikut yang apa ya yang ke panti itu Mbak, waktu itu namanya oh iya, HMM mengajar ya. iya. Nah itu menurut aku itu paling berkesan sih ke aku karena waktu itu pertama kalinya buat aku berkunjung ke panti. Jadi kayak aduh tersentuh gitu loh. Gitu sih. Kalau buat Mbak Falsa sendiri? Kalau buat aku mungkin proker otopsi ya yang aku jalanin di periode kemarin. Jadi aku di situ kan jadi moderator. Nah di situ juga audiensnya banyak dan di situ kita dapat feedback yang bagus dari dosen serta pesertanya gitu. Jadi kayak senang aja. Iya. Ya, terus menurut kalian nih worth it nggak sih kalau ikut HMM gitu? Wah, worth it banget. Worth it, jadi Worth kalian it banget. jangan lupa ikut ya. Ada nggak sih hal yang ingin diperbaiki gitu antar divisi? Terus dari Mbak Falsa sama Mbak Intan apa sih yang mau diperbaiki? Apa nih, Mbak? Antar sesama divisi atau gimana? Sesama divisi. Oh, Dalam satu divisi. Ya. mungkin yang perlu diperbaiki komunikasinya Iya, sih ya, komunikasi. karena kita ada sedikit kendala terkait komunikasi, entah waktu di WA atau pas langsung gini jarang kumpul gitu sih. Iya betul. Oh, jadi gitu. Terus ada nggak sih cerita lucu atau menarik saat rapat divisi gitu atau kegiatan? Ada. Tapi bukan rapat ya Mbak. Bukan Waktu rapat, itu kita lagi piket. Iya. Terus betul. gimana? Itu lucu sih. Lucu gimana tuh, boleh diceritain nggak? Boleh. Itu kan kita sebenarnya waktu itu juga lagi masa-masa rapat ya, rapat mau ke proker apa Iya. ya, HMM Educare kalau nggak salah. Itu kita, aduh maaf ya guys, karpet sekre itu kan bau ya, jadi kan Bau karena kebanjiran ya. ya. Jadi kita di situ bawa karpet susah banget ya, Iya. karpetnya kan sangat besar. Besar dan itu digotong boncengan sambil bawa motor dan karpetnya bau. Ya itu mungkin cerita lucu dari divisi keilmuan. Iya. Oke, jadi itu dia proker-proker dari divisi keilmuan. Buat kalian yang mau join divisi keilmuan, Boleh banget. boleh banget. Join dulu HMM, baru join divisi keilmuan. Ditunggu. Ditunggu ya di divisi keilmuan, nanti pas pembukaan Oprek. Oprek selanjutnya. Selanjutnya.
Terima kasih buat Bang Falsa sama Mbak Intan udah hadir di Podis hari ini. Mungkin dari kita cukupkan. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Podis berikutnya. Bye Bye-bye. bye.